Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Masaya Quincy Avandi dengan NIM 2309031101041. Saya dari kelas H1. Di sini akan menjelaskan mengenai PMK terbaru mengenai pemeriksaan pajak, yaitu PMK nomor 15. Di mana di sini saya akan membahas apa saja yang berubah dan juga dampaknya bagi wajib pajak. Nah, agenda yang akan saya bahas yaitu ketentuan umum pemeriksaan, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan, lalu standar pemeriksaan, yang terakhir yaitu jangka waktu pemeriksaan. Baik, yang pertama yaitu ketentuan umum pemeriksaan. Yang selanjutnya, ketentuan umum pemeriksaan ini yaitu ada pemeriksaan pajak, yang dimana pemeriksaan pajak ini merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang dimana secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, yang dimana ini tidak ada pemeriksa di sini itu tidak bersifat bias dalam satu pihak saja. Lalu pemeriksa pajak sendiri itu siapa sih? Yaitu pegawai negeri sipil yang di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, atau tenaga ahli yang nantinya itu ditunjuk oleh kepala dari DJP tersebut, yang nantinya mereka ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak ini. Selanjutnya, ketentuan umum, yaitu ada dua, ada pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi adanya tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Lalu pemeriksaan ulang, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajaknya atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Lalu selanjutnya yaitu kewenangan tujuan, ruang lingkup pemeriksaan, yang dimana kewenangan pemeriksaan ini menurut pasal 29 ayat 1 KUP, DJP ini berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Lalu tujuan dari pemeriksaan sendiri yaitu yang pertama menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dalam hal perpajakan, lalu tujuan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak ini terhadap perundang-undangan perpajakan. Lalu ruang lingkup pemeriksaan sendiri yaitu meliputi satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak atau bagian tahun pajak atau beberapa objek PBB. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pemeriksaan, yang dimana jenis pajak yang menjadi objek pemeriksaan antara lain yaitu yang pertama PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, lalu PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, lalu ada bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang biasa diurus oleh DJP, yaitu pajak pusat gitu. Yang selanjutnya tipe pemeriksaan, di sini ada 3. Yang pertama itu pemeriksaan spesifik. Ini pemeriksaan yang paling sederhana, yaitu memeriksa satu atau beberapa pos tertentu saja untuk kasus-kasus yang sederhana juga. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan terfokus, yang dimana ini menguji satu atau beberapa pos dalam SPT itu secara mendalam. Ini biasanya dilakukan jikalau pemeriksaan spesifik ini hasilnya itu kurang mendalam atau kurang rinci hasilnya. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan lengkap, yang dimana ini semua pos dalam surat pemberitahuan tersebut akan diperiksa secara mendalam, sangat-sangat mendalam. Itu adalah pemeriksaan tahap akhir. Selanjutnya kriteria pemeriksaan dalam menguji kepatuhan. Nah, di sini ada banyak. Ada WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, WP menyampaikan surat SPT yang menyatakan lebih bayar atau rugi, WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, lalu WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, lalu WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu PKP
tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah diberikan. Lalu pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Nah, WP terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan resiko kepatuhan WP. Lalu WP tidak menyampaikan SPTOP. Lalu terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terhutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak. Lalu ada kriteria pemeriksaan dengan tujuan lain. Ini ada banyak, dari pemberian NPWP secara jabatan, lalu ada penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, pendaftaran objek PBB secara jabatan, pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan, lalu penyelesaian keberatan. Itu ada banyak, sampai ada penyelesaian prosedur persetujuan bersama, lalu ada penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer, dan juga kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sendiri. Yang selanjutnya ada saya akan membahas standar pemeriksaan, yang dimana standar pemeriksaan itu ada 3. Yang pertama itu ada standar umum, yang dimana pemeriksa pajak ini harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup untuk sebelum menjadi pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak sendiri ini harus memiliki integritas dan independensi dalam nantinya akan memeriksa dalam bidang perpajakan, dalam mengemban tugasnya sebagai pemeriksa pajak. Lalu standar pelaksanaan, persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, lalu pengujian berdasarkan metode dan teknik sesuai yang sudah ditentukan awalnya, lalu hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Lalu pelaksanaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, di lapangan maupun di tempat WP, di lapangan maupun di kantor, maksudnya itu bisa dilakukan di dua lokasi tersebut, antara di kantor DJP atau bisa di tempat WP ini beroperasi. Lalu dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Lalu standar pelaporan, laporan hasil pemeriksaan ini disusun berupa kertas kerja nantinya. Lalu laporan hasil pemeriksaan ini memuat tentang pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan hingga usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Nah, lalu jangka waktu pemeriksaan, yang dimana jangka waktu pemeriksaan ini ada jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan pelaporan. Yang dimana jangka waktu pengujian ini paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap. Untuk pemeriksaan dimulai dari pemeriksaan spesifik, yaitu paling lama 1 bulan. Lalu untuk pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan selanjutnya, itu paling lama itu 3 bulan. Lalu jika kurang akan dilakukan pemeriksaan lengkap, yaitu paling lama 5 bulan. Nah, jadi setelah dilakukan pengujian tersebut, nantinya akan ada juga jangka waktu untuk pembahasan akhir, yaitu 30 hari mulai dari SPHP ini diterbitkan atau adanya tanggapan SPHP. Lalu perhitungan jangka waktu pengujian ini sejak surat pemberitahuan pemeriksaan ini disampaikan tadi. Lalu pembahasan akhir dan pelaporan ini sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan atau LHP tersebut. Lalu jangka waktu pemeriksaan, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ini umumnya tidak ada perpanjangan. Nah, tapi maksimal 4 bulan, tapi ada maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha
atau transfer pricing dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Nah, perpanjangan hanya atas jangka waktu pengujian saja. Lalu pemeriksaan spesifik atas data konkret, di mana 10 hari dalam pengujiannya, lalu 10 hari untuk pembahasannya atau pembahasan akhir atau pelaporan. Itu tidak ada perpanjangan. Lalu jangka waktu pemeriksaan tujuan lain itu maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan SPS2P itu disampaikan sampai dengan pelaporan. Ini tidak ada pembahasan akhir dan juga tidak ada perpanjangan. Sekian pembahasan mengenai PMK terbaru ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.